Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang setupan dan juga beberapa konfigurasi di modul inventory. Jadi pertama-tama kita perlu masuk dulu ke modul inventory, lalu tampilannya akan seperti ini. Jadi modul inventory itu digunakan untuk membuat beberapa master data, salah satunya master data untuk produk yang digunakan baik untuk transaksi. Jadi di dalam produk itu nanti di set lagi ada produk kategorinya sesuai dengan kebutuhan. Ada akun PL dan juga ada akun BS-nya. Di mana akun PL itu biasanya ada revenue dan juga COGS. Lalu sampai kepala 6 ke kepala 8, kepala 9. Lalu ada juga akun BS-nya 1 sampai 3. Itu ada aset, equity sama liability. Nah, di sini kita coba dulu eh, buka modul inventory. Nah, di sini tampilan utamanya kan seperti ini. Jadi untuk inventory overview ini adalah kita bisa melihat beberapa data atau informasi yang ditampilkan di sini, yaitu sesuai dengan kategori mappingannya atau kategori tipe dari inventory, yaitu ada receipt, ada internal transfer, ada juga delivery order. Seperti itu. Kalau didefinisikan di transaksi itu biasanya disebutnya shipment, receipt, dan juga perpindahan stok dari satu warehouse ke warehouse yang lain. Seperti itu. Lalu di operation, di sini ada menu, ada beberapa menu di modul inventory, yaitu ada operation. Nah, di sini ada submenu transfer. Nah, di transfer ini biasanya kita bisa mengecek status atau transaksi receipt atau juga shipment atau delivery. Seperti itu. Jadi kita bisa cek di sini transaksinya statusnya apa, lalu untuk transaksi mana aja sesuai dengan company masing-masing. Nah, di sini bisa dilihat ini kalau untuk yang nomor-nomor begini ini biasanya transaksi lama, jadi dia masih belum benar sekuensinya. Yang benar itu adalah MRR untuk receipt, lalu ada MSR untuk shipment. Seperti itu. Jadi kalau MRR itu dia akan di-trigger oleh transaksi pengadaan atau pembelian. Lalu kalau untuk shipment itu dia di-trigger oleh transaksi sales atau penjualan. Oke, lanjut ke inventory adjustment. Ini biasanya digunakan oleh tim esensi untuk mengelola data atau menyesuaikan data stok dari masing-masing produk. Nah, untuk caranya sendiri itu bisa kita lihat di sini biasanya diberikan nama sesuai dengan kebutuhan, misalkan import stok produk apa, misalkan produk A. Tuh, udah dikasih tanggal misalkan atau bulan Mei 2022. Oke, jika sudah dikasih nama, biasanya kita juga isi inventory location-nya. Ini produk tersebut itu berada di inventory mana dan mau disesuaikan di inventory mana gitu. Di sini kita pilih saja KPO stok. Ini bisa disesuaikan asalkan kita pilihnya yang belakangnya itu ada stoknya. Jadi misalkan kita ingin mengejas atau menyesuaikan di inventory location itu Jabar misalkan. Nah, ini kita pilih yang ada stoknya. Seperti itu. Untuk inventory of ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan si produk tersebut itu adalah produk dari tipe, lebih ke tipe ya. Jadi bukan tipe sih, lebih apa ya? Si produk tersebut ada di inventory mana gitu. Maksudnya apakah dia dari keseluruhan produk atau dari salah satu kategori aja, misalkan di kategori COGS itu dia hanya satu kategori saja atau seluruh data produk itu bisa diambil seperti itu. Di sini kita pilih yang all product saja. Lalu inventory date. Nah, ini adalah tanggal dari pembentukan produk. Atau misalkan kita akan mengambil data produk itu di inventory tanggal berapa gitu. Sesuai dengan update-annya
yang terakhir kah, atau yang paling update, atau yang di tanggal spesifikasinya berapa. Nah, jika ingin kita spesifikasikan atau misalkan kita bisa sesuaikan, itu biasanya kita klik yang force inventory date. Nah, itu biasanya kita bisa pilih di tanggal berapa kita ingin tarik stok dan menyesuaikan stoknya. Lalu ada di accounting date. Nah, ini biasanya berpengaruh dengan jurnal. Biasanya untuk transaksi, shipment ataupun receipt yang sudah divalidate, yang sudah terbentuk jurnal. Seperti itu. Lalu untuk company, location, dan unit itu menyesuaikan dengan user kita. Lalu include exhausted ini tidak perlu diklik, ini dibiarkan saja. Lalu jika sudah, kita save, lalu kita start inventory. Nah, biasanya orang SNC itu biasanya dia ngimport. Jadi ngimport itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan data yang ada dengan data yang baru. Misalkan di data material production, product material production, itu stok yang saat ini existing itu ada 3.000. Nah, seharusnya dia cuma 2.500. Nah, maka tim SNC biasanya akan mengimport data 2.500 sehingga dia akan menduplikat data yang diimport sebelumnya. Oke. Di sini juga ada prosesnya, nanti jika sudah di save, diklik aja start inventory, lalu nanti di validate, lalu dia akan mengkalkulate hasil dari data yang sudah kita masukkan, seperti itu. Lanjut, ada scrap. Scrap ini untuk barang-barang yang tidak jadi atau barang-barang yang rusak ya. Ini bisa disesuaikan di sini. Lalu run scheduler ini juga tidak perlu. Ini biasanya untuk menjalankan transaksi yang sudah dijadwalkan, seperti itu. Ini tidak sering digunakan dan juga tidak digunakan. Lalu untuk master data sendiri, kita ke menu master data, ini ada produk dan produk varian. Nah, ini bedanya apa sih antara produk dan produk varian? Jadi kalau produk itu dia hanya menampilkan data saja, data yang bisa dibilang tidak berpengaruh ke transaksi gitu. Tapi kalau produk varian, dia itu bisa berpengaruh ke transaksi. Seperti itu. Jadi jika ingin ada setapan atau update tentang mengenai produk, baik itu dari kategori, baik dari tipenya atau accounting skemanya, nah itu kita update-nya di produk varian. Seperti itu. Nanti tinggal diupdate saja di sini, dibuka lalu klik edit. Nah, ini klik edit di sini. Jadi kita bisa update di sini. Lalu untuk reordering rules. Jadi ini juga tidak digunakan, tapi gunanya adalah untuk rules itu nanti ada konfigurasinya di sini, nanti akan kita bahas. Lalu untuk load serial number ini biasanya untuk jika produk tersebut menggunakan serial number. Karena di sini tidak ada, jadi tidak digunakan. Nah, itu biasanya digunakan untuk produk-produk yang ada assembly-nya atau perakitannya, seperti itu. Lalu ada packages. Packages itu untuk mungkin di sini ada juga, cuman menu ini tidak digunakan karena ini biasanya untuk barang-barang yang memang perlu packaging khusus gitu ya, perlu ada misalkan kayak kotak atau apa sebutannya ya, parlet gitu. Nah, itu biasanya dibuatnya di sini gitu. Cuman karena kita tidak ada, jadi ini tidak digunakan gitu. Nah, ini untuk setapan modul inventory nanti akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Jadi nanti kita bikin beberapa video mungkin karena cukup banyak penjelasannya. Jadi jika ada yang kurang bisa direview kembali di video ini atau bisa dilihat ke beberapa video setelah ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.